Ya, sholat dalam bahasa, arti dalam bahasanya bimakna lughawi adalah doa. Sholat bimakna istilah adalah apa? Apa sholat bimakna istilah? Apa? Gerakan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaannya lagi, sholat itu ringan apa berat? Ringan. Ringan apa berat? Berat. Kalau di dalam Al-Quran itu sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Diberikan oleh Allah jalan-jalan yang terbaik supaya kita semakin sempurna. Jadi kita butuh pertolongan. Kenapa? Harus sabar. Maka sampai dikatakan bima sobartum, dikatakan kesabaran kalian, tak kalian akan mendapatkan tempat di surga. Nah gitu. Sabar. Ya coba, jenengan kalau nggak sabar nggak mungkin bisa duduk di sini. Karena terus terang apa? Godaan setan itu selalu ada. Tadi saya katakan ada celah-celah yang setan itu memanfaatkan. Dan saya di dalam Al-Quran dikatakan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Pertanyaannya sekarang, setan itu mengajak kepada kebaikan atau keburukan? Orang yang beriman tak pernah merasakan berat ketika melaksanakan perintah Allah. Tidak akan pernah berat. Seperti soal gini, kalau ada nasi, ini ada sendok, ini ada gelas, ini ada apa? Sambal. Tinggal apa? Tinggal apa namanya? Tinggal gatuk notok. Ya kan? Quran itu begitu. Kamu punya masalah rezeki, bagaimana caranya? Allah berikan jalan. Kamu punya masalah apa? Allah tunjukkan jalannya. Bagaimana cara berdagang? Bagaimana cara berumah tangga? Bagaimana cara memimpin? Bagaimana menjadi pemuda atau menjadi pemudi? Ya kan? Kalau pemuda itu harapan siapa? Pemuda adalah harapan? Harapan bangsa. Pemuda adalah harapan pemudi. Iya benar dong. Makanya ibu-ibu sekalian, nek golek mantu gampang, golek tukang adan, tapi sing nom, ya. Nah begitu. Tapi sing nom yang dulu duwe, sing bujang-bujang, itu pasti baik, ya kan? Nah, ya. Jadi setan itu tadi menggoda. Kenapa kita sudah diberitahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, tapi kemudian kok kita masih bisa digoda setan? Karena kita membuka celah tadi itu, dan kita apa istilahnya? Menyauti, apa bahasa Jawa ini menyauti? Ini bahasa Indonesia. Menanggapi, betul ya? Setan itu hanya ajak-ajak. Kalau saya ngajak jenengan, ayo Pak ikut. Kalau sampai menolak, nggak jadi kan? Tapi kalau sampai mau, jadi kan? Setan itu sama seperti itu. Ya, jadi jangan dipikir wah saya ini tergoda oleh setan ini. Sampai mau soalnya, gitu. Ya kan? Pak mau coba nek kursi, delok WA mu barangkali ono anu, akhirnya delok WA, bareng delok status, bareng delok apa mana? Lali mau coba nih. Jangan mau coba tamu, selesai udah, nggak baca adanya. Kan begitu loh. Tapi kalau jenengan iltijam itu mengokohkan niat. Bismillah mau coba Quran, bawa telepon muni, bawa mau coba Quran. Setan ini malah kepanasan. Walaupun mau coba Quran itu bukan tujuannya memanaskan setan gitu loh. Ini yang sering saya sampaikan supaya nggak salah kaprah. Jenengan membaca Quran di rumah, itu setan di rumah itu pergi, tapi bukan itu tujuannya. Paham maksud saya? Yaqra'ul Quran ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Bahwa efek sampingnya, efek depannya, dan efek apa?
belakangnya. Itu setannya kabur itu karena keimanan kita. Contohnya jenengan membakar sampah, tujuannya membakar sampah, tapi jenengan kepanasan, ya kan? Tapi kan tujuannya bukan memanaskan tubuh, tapi membakar sampah, begitu. Jenengan ibadah, niat ibadah membaca Quran. Ternyata setan yang ada di rumah kita itu mendengar kepanasan, pelencing. Tapi tujuannya ingat, bukan untuk mengusir setan. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu sandalnya saja itu ditakuti oleh setan. Terompanya itu, kelompen itu ditakuti oleh setan. Loh aneh, kok bisa? Kenapa begitu? Karena pemilik terompa itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang wirai. Wirai itu warok itu bukan waroknya merokok, bukan. Warok itu orang yang menjaga dirinya, yang takut dirinya jatuh kepada perbuatan yang batil. Jadi sekali lagi setan itu hanya ajak-ajak. Menungso, ini loh, ayo kumpul-kumpul, ini loh pergaulan bebas. Nah, biasanya remaja-remaja itu digoda itu ya, pacaran, mabuk kepayang, ya, akhirnya LKMD, bayi eksiden, ya kan begitu. Seperti itu akhirnya madesu, nah gitu ya. Apa madesu? Surau. Lah iya, kalau sudah seperti itu bagaimana? Padahal Quran dikatakan wala taqrabus zina. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah ansabillah, perbuatan yang keji. Ingat, ada perbuatan yang mungkar, ada perbuatan yang keji. Kalau keji itu berarti efeknya tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada anak keturunannya, pada nasab-nasabnya. Nah, setan itu hanya mengajak-ajak, diajak. Ayo bapak-bapak, boleh kerja, sing gedung, sampai nek kerja gedung bayar sampai ini, wah ini kurang apik, dia naik korupsi. Nah, gitu. Setannya mengajak korupsi. Tapi kalau kita menolak maka nggak jadi kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian dengan mengiyakan, menanggapi, nah ini tadi ketemu tadi ya, menanggapi, maka kita apa? Kita tergoda. Padahal nanti di akhirat setan itu akan mengatakan kepada kita orang-orang yang masuk ke neraka bersamanya, setan itu diprotes oleh mereka. Artinya protes itu gara-gara kamu. Karena memang setan itu kan diberi tangguh oleh Allah untuk hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka bersama-sama. Maka orang-orang yang diajak dan mau diajak itu di neraka itu protes sama setan. Wah setan, gara-gara kamu ini saya masuk neraka. Apa kata setan? Apa kata setan? Inni bari'u minka. Sesungguhnya aku dewi yoti. Aku dewi ini berpisah dengan kalian. Urusanku. Nah, kalau gini. Nah, dari mana kita tahu itu? Kisah-kisah itu, informasi itu, berita itu dari mana? Dari Al-Quran. Makanya Iqra'ul Quran, ya, utlu fi kitabika, bacalah Quranmu supaya mendapatkan apa? Apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa, lanjutkan, sifaa wa rahmatul lil mu'minin, gitu kan? Dan Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sifat. Sifat itu apa? Apa sifat? Penawar. Termasuk menawarkan setan. Dalam hal ini menawarkan itu apa? Menetralisir. Dari setan yang kemudian mau menggoda kita, manusia mau menggoda kita, dinetralkan oleh Quran itu. Syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lah itu orang diwaca Qurannya, digawe jimat, ditekek ndok meja, apa namanya? Di lemari, di laci, kacanya baik, dikasih mika, dikasih hiasan. Lah orang ngomong dibaca. Dulu di musola, saya di sini ada enggak ya kira-kira? Zaman saya masih kecil, ya sekarang masih kecil juga. Ya. Banyak Quran sing merotoli. Ya, juz amae gak ono.
Al-Fatihah enggak ono mek tengah-tengah ya. Bahaya kan dulu begitu. Nah, suasananya justru luar biasa. Kenapa demikian? Karena Quran sering diwoco, sering dicekel, sering disendakepi, sering dicium setelah membaca. Apakah boleh kita mencium Al-Quran setelah membaca? Boleh. Asalkan bukan tujuan untuk apa? Untuk apa? Dengan mencium, menghormati, mengagungkan Quran, berarti mengagungkan Allah, bukan untuk yang lain. Maka boleh. Maka kemudian ada senandung Allahumma arhamna bil Quran gitu. Kan dibaca. Nah, ya kan? Artinya apa? Kenapa kita tidak membaca Al-Quran? Ya, karena kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kenapa demikian? Dunia kok menggoda kita? Karena dunia itu adalah memang sifatnya apa? Menggoda. Dunia itu tambah suwe tambah cantik, Bu. Nek menungso tambah suwe tambah. Saya ulangi ya, dunia itu tambah lama, tambah sulit, tambah cantik. Zaman biyen durung ono handphone, durung ono apa itu? Apa namanya? Pembangunan yang luar biasa, hiburan-hiburan yang luar biasa belum ada itu. Belum ada itu. Perawatan tadi itu skincare belum ada itu. Paling ngekumerang digawe apa? Nah, masa gitu ya. Itu sudah bagus itu. Nah, biyen apa itu? Narik cilik-cilik atau kita kan pakai apa itu? Apa daun apa itu? Nah, kalau sekarang baru gitu. Dunia itu tambah lama, tambah cantik, tambah menggoda. Maka kalau kita nggak punya iman, kita pasti akan tergoda. Beda dengan manusia. Manusia tambah lama tambah. Saya nggak berani ngomong karena ada ibu. Begitu ya. Nah, makanya supaya kita tidak tergoda, meneladani Rasulullah itu harus ada niat. Jenengan harus punya niat, jenengan harus punya iltijam. Iltijam itu apa? Niat yang kuat, ya Allah, beri kemudahan. Karena dalam salah satu hadis, Kanjeng Nabi menyampaikan orang atau kita diminta untuk meminta dimudahkan. Jadi jangan mentang-mentang. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang menurut saya, aku gumbulane wong beriman, gumbulane wong musola, gumbulane wong masjid, aku anak turunan kiai-kiai, terus gak minta untuk dimudahkan. Minta, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Apa? Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dimudahkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Minta dimudahkan. Jangan mentang-mentang. Pokoknya aku pinter, aku insinyur, aku dokter, aku terus melupakan itu. Maka tidak bisa. Karena sesungguhnya yang memberikan kemudahan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya kepada diri saya pribadi, kepada panjenengan semua, jaga sholat. Jaga sholat di setiap waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam situasi apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Saya sering menjumpai saudara-saudara kita, ya, karena memang bukan berarti mereka tidak terpaksa, itu bukan mereka menyengaja, tetapi terpaksa. Seperti mereka menurut saya yang punya profesi sebagai pedagang. Itu ketika datang waktu sholat, terutama kalau di pasar-pasar itu mulai jam 2 pagi sudah dagang sampai subuh. Subuhnya itu rata-rata lewat. Kenapa? Tidak ada yang menjaga, terpaksa. Nah, ini artinya apa tadi disampaikan di awal, orang ingin berbuat baik, orang ingin beribadah, tapi tidak diberi kemudahan oleh Allah. Bagaimana caranya nanti seperti itu? Akan diupayakan. Jangan tinggalkan sholat dalam apapun, dalam musibah, dalam apapun, tetap sholat. Sebagaimana Rasulullah menerima perintah sholat, maka Isra wal Mi'rajnya umat Islam, umatnya Rasulullah itu adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka ketika jenengan pada saat takbiratul ihram,
mempersiapkan diri sebelum takbiratul ihram, menata diri jenengan mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pakailah pakaian yang bagus, bukan pakaian yang baru. Ya, ini kadang-kadang menurut saya, apakah boleh kita pakai pakaian yang baru dan bagus? Boleh. Pakai pakaian yang paling mahal boleh? Boleh, asal tidak diniatkan untuk sombong. Diniatkan untuk memuliakan Allah. Tegak berdiri takbiratul ihram. Maka pada saat itu ketika kita betul-betul sudah mempersiapkan diri, hati ini sambung kepada Allah, maka segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah dengan kalimat yang pertama apa takbirnya? Allahu Akbar. Allah Maha. Yang lainnya kecil gitu loh. Maka kadang-kadang sholat itu kalau betul-betul tidak diniati dengan mengagungkan Allah, maka sholatnya itu koyok lampu, biar padam, biar tetap. Tapi kalau kita minta kepada Allah, bahkan di kalangan kita, ya ini sesuatu yang diminta, membaca surat apa itu, surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, ya kan begitu toh, sebelum niat gitu. Supaya apa? Supaya kita berlindung kepada Allah, supaya hati tidak was-was. Begitu kita takbir, begitu kita sholat dari awal hingga akhir, itu bisa kemudian hati dimikraj kepada Allah SWT. Maka ketika sholat itu benar, di ayat yang lain dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti nek sholatnya benar, orangnya pasti benar. Nah nek sholat dibilang dingkluk terus kelakuan isi pancet, berarti sholatnya bukan nggak benar, kurang benar. Kalau nggak benar salah, dia sudah benar sholat tapi kurang benar. Maka perlu dibenarkan. Oleh siapa? Oleh yang mampu membenarkan, kan begitu ya? Siapa? Para alim, para ulama, para ustadz. Dalam majelis-majelis seperti ini harus terus. Sholat itu kelihatannya remeh, tapi sesungguhnya sholat itu penentu amal perbuatan kita. Karena yang pertama dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Begitu. Nah untuk ibu-ibu ini jaminannya gampang. Sholat aja 5 waktu fardu sholat. Jenengan taat sama suami, jenengan puasa Ramadan. Ibaratnya nuwun sewu, misale saumpama sunai gak dilakoni. Ya, misale nggih sunai gak dilakoni. Sholat wajib tok, puasa Ramadan wajib, jenengan taat sama suami, ridho sama suami, mati masuk. Betul itu. Cuman nuwun sewu lisannya jangan sampai berani kepada suami. Karena kadang-kadang nuwun sewu perempuan-perempuan sekarang ini kalau dipengaruhi nuwun sewu dipengaruhi lagi, ya, gaya sosialita, nah begitu ya. Ya, kan begitu. Nah, dipengaruhi apa itu? Pergaulan, dipengaruhi reuni-reuni, kumpulan-kumpulan, akhirnya kemampuan suaminya yang mestinya tidak nututi, ya begitu. Dipaksa untuk nututi. Akhirnya apa terjadi? Suami ingin menyenangkan keluarga, suami ingin menyenangkan istri, segala cara ditempuh, maka menghalalkan berbagai macam cara. Kalau sudah seperti itu dia terjerumus ke dalam apa? Perbuatan dosa. Berarti secara tidak langsung istri itu mendorong suami masuk. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, ibu sini tidak ada yang salah ya. Di sini luar biasa, semua mendorong suaminya masuk surga. Karena memang istri itu luar biasa. Mulai dikei koyo akeh, dikei duwe akeh, apa katanya? Bapak-bapak di sini kalau ngasih koyo, ngasih nafkah itu bagaimana caranya? Bagaimana? Mesti dikei notok, apa istrinya disuruh duduk, tangannya diambil, kemudian uang diserahkan kepada istrinya, dia bilang apa? Bilang apa biasanya enak bujuni ya? Enggak nyelui bujuni itu loh. Yang mantan anyar biasa yang. Wes sekarang anggap baik bu, nah begitu ya. Tangannya diambil, diletakkan uang di atas tangannya, bilang, bu ini nafkahku untuk keluarga. Berapapun nilainya, mohon kau ridho, karena dengan ridho itu Allah membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Pernah begitu? Gak pernah. Mulai sekarang bilang ini. Nah begitu. Izin, walaupun izin sama si nonton, gak ada yang lihat.
Istrinya jawab apa? Istrinya jawab apa ketika menerima itu? Alhamdulillah, berapapun yang kau berikan wahai suamiku, ini adalah harta yang paling mulia, yang paling berkah, yang paling halal. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada keluarga kita. Rukun. Maka itu yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Luar biasa. Gitu, ngoten nggih? Jangan begitu, atau jangan begini ngomongnya. Engko nek dikaya yo ngono iku wong lanang hebat, pinter, kayane akeh. Ya. Engko nek dikaya titik wong lanang medel opo wae. Itu namanya enggak bersyukur. Maka nanti suaminya tambah mengeluh itu nanti. Kalau seperti tadi di awal, luar biasa. Insya Allah itu barangkali dari peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita, ya, dan sholat kita mampu memberi pengaruh. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan min asari sujud, dari bekas sujud kita kepada Allah mampu mempengaruhi kehidupan kita. Lisan kita jadi baik, perbuatan kita jadi baik, hati kita menjadi baik kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada sesama. Maka itu dikatakan sholat itu mampu mempengaruhi di dalam kehidupan, sehingga sholat kita betul-betul menjadi ciri dari orang-orang yang beriman dan menjadi kunci pembuka keberkahan, kerahmatan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Andai kata seluruh bangsa dan negara ini, masyarakatnya ini beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat ke-96, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pakaikan pakaian kehinaan disebabkan mereka yang kerjakan. Nah, ini ayat itu menunjukkan kepada kita apa? Iman mendatangkan berkah, ingkar mendatangkan apa? Ingkar mendatangkan lawannya berkah itu apa? Sengsara. Nah, gitu ya. Bener ya? Sengsara ya. Nah, jadi iman mendatangkan berkah, ingkar mendatangkan sengsara. Gitu. Nah, jadi kekayaan luar biasa, alam, bumi dan seisinya Allah ciptakan rizqo lakum. Nah, kalau sekarang kemudian kita mengalami kesulitan, berarti ada yang salah. Nah, harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan mentang-mentang jadi manusia berkuasa, menentukan aturan sendiri, mengalahkan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu, Allah turunkan balak musibah, Allah turunkan bencana dan lain-lain, kemudian manusia itu hanya bisa delahur. Ya, apa delahur? Kok iso ini, kok iso ini, kok iso ini? Pertanyaan diwalik, misalnya malaikat iso depan ngomong, lah kelakuan udul seperti itu udulan gitu ya. Kan ngono. Kalau malaikat ini bisa apa? Bisa ngomong-ngomongan, tapi Quran sudah menjelaskan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik sebesar biji zarah akan ditampakkan. Barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar biji zarah akan ditampakkan. Berarti ada sebab akibat. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Peringatan Isra wal Mi'raj menjadikan kita semakin beriman, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqomah, bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tarawih bersama, tadarus bersama, sehingga kemudian tercipta dalam diri kita keimanan dan ketakwaan yang betul-betul hakiki dan istiqomah di jalannya, sehingga di akhir kehidupan kita berharap kepada Allah dengan penutup husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min auladina kulluhum salihan wa ta'adan wa umuruhum tawilan wa umuruhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa jasaduhum sihatan wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kalimat tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian kajian agama oleh Ustaz Syaifuddin. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang